Kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? 5. Salat berapa waktu? 5 atau 4? Yakin 5? Soalnya benar dah salat subuh. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah, kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya diuji? Faham nggak? Kalau kita dapat nikmat, ada nggak orang-orang yang lulus misal ujian? Dia berkata, ya Allah, kenapa saya lulus ujian? Tidak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung. Berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah. Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih pantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin Anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan. Bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar. Ternyata takdir itu baik bagi kita. Saya kasih contoh. Melalui cerita. Saya buatkan satu cerita. Ingin memberikan pesan kepada orang muslim, orang beriman. Betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir. Ada seorang berdoa, dan saya yakin Anda semua berdoa. Setiap berkesempatan, setiap salat, setiap sujud atau tahajud, duha, pasti Anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat yang belum terkabul, belum tercapai. Bertemu orang saleh, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan, semoga lancar urusan saya. Semoga dapat jodoh. Semoga insya Allah dapat keturunan. Semoga hasil dan rezeki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik. Karena ada pesan hikmah yang kita bisa ambil.
Orang ini berdoa tapi tidak melebihi selain doa meminta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya, dari lain. Setiap salat, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tahajud, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, dari lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji. Selama dia berhaji, selama dia tawaf 7 kali, itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah sa'i, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tidak ada yang lain. Ketika satu malam, dia sudah di tengah air, berjalan malam hari santai-santai di kampung, sambil membayangkan jodohnya, menghayal, bagaimana cantiknya. Pas di dalam perjalanan, dikejar anjing. Dia lari. Dan justru anjing semakin lari, semakin dikejar. Makanya kalau ketemu anjing, jangan lari. Akhirnya anjing berhasil gigit kakinya. Berdarah. Datang mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia merasa menghadapi ujian. Dan dia berkata, ya Allah, selama ini saya berdoa minta jodoh. Yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah. Sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan dibawa ke rumah sakit dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya jadi jodohnya. Ada hikmah nggak digigit anjing? Buruk nggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menyediakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuman kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk. Allah sudah kabul. Kata Allah, aku sudah kasih. Tapi tunggu. Seperti ini orang. Doanya terus. Ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara. Berbagai macam cara. Bisa sakit, tiba-tiba sakit. Bisa apa saja alasannya. Di antaranya, tentara Allah yang ada di bumi. Semua yang bernyawa makhluk Allah. Makhluk dan taat kepada Allah SWT. Di antaranya anjing. Allah perintahkan gigit si fulan biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalanin tugas. Memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan. Tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jamaah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Walaupun digigit, mau nggak digigit anjing dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu, sesudah ujian ini, pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapak yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jamaah, usia sudah mungkin 80-an, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid, ahli masjid. Saya berdialog.
Bertahun-tahun, Masya Allah, kerjaannya hanya lap-lap masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu nggak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang, insya Allah Pak, kalau soal haji, soal umrah, itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali, tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya, tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah. Belum tentu, saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti Bapak akan berhaji. Tiba-tiba saya menerima telepon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan, saya terima telepon menyampaikan bapaknya kecelakaan. Kok gimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid, pulang malam hari, nampaknya ada mobil, pas ayahnya lagi seberang jalan, ada mobil tidak memperhatikan, kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuman perlu dirawat di rumah sakit sedikit, sebentar. Saya ke sana, pergi. Rumah sakitnya di mana? Dikasih tahu alamatnya. Saya datang kunjung silaturahim. Pas beliau bertemu dengan saya, nangis dan pingin peluk saya. Dan terus saya tanya gimana? Kata beliau, ada cerita yang istimewa terjadi sama saya. Ternyata orang yang menabrak beliau, orang yang kaya. Habis itu, orang yang kaya minta maaf sama si bapak ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau tambah nangis. Orang kaya bingung, ya kenapa saya setiap mohon maaf, malah nangis dia. Ditanya, kenapa Pak nangis? Sakit? Nah, karena Bapak dari tadi bilang Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Tertutup hati orang yang kaya, yang dia sediakan biaya haji dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan? Jangan ada yang merasa menolong atau merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya. Allah sudah kabulkan. Insya Allah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru. Ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Dan Allah ingatkan, kalau manusia, Allah tidak sulit menjadikan manusia semuanya kaya. Kalau sekarang saya bertanya, mau nggak semuanya jadi orang kaya? Pasti mau, dan siapa yang tidak mau? Coba bayangkan, kira-kira sulit nggak bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya? Sulit tidak? Tapi pertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita nggak kalau kita semuanya kaya? Bisa berjalan lancar? Masa enggak? Semuanya kaya raya. Gimana kehidupan kita sehari-hari? Berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya. Kalau semuanya kaya, memang sulit menjalani kehidupan. Contoh, cari supir. Siapa yang mau supirin kita? Sama-sama kaya. Datang minta tolong sama teman. Boleh nggak ini cariin supir? Aku aja lagi cari supir, dah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan?
Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masing-masing punya pabrik, tapi tidak ada yang bekerja? Sulit nggak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya. Kalau semuanya di bumi miskin, susah. Kira-kira gimana hidup kita? Ya susah juga. Tidak bisa lancar hidup di dunia. Setiap ada orang datang minta tolong, Pak, apalagi saya, Pak? Saya aja susah. Tapi makanya ada hikmah. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin, miskin juga menutupi kebutuhan yang kaya. Saling mengisi. Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan. Hidup kita berjalan. Tapi coba bayangkan, kalau semua orang kaya tidak mau membantu orang miskin. Dan semua orang miskin sombong, tidak mau melayani orang kaya. Gimana kehidupan kita? Susah. Makanya jamaah sekalian, kunci Anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya. Saya mau cerita sedikit. Insya Allah saya sedang menuliskan buku Hidupku Bersama Takdir. Saya banyak bisa belajar dari perjalanan hidup saya bersama takdir. Saya ingat waktu saya di sekolah SD di Madinah, di Arab Saudi, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Saya ingat persis. Hampir setiap hari kita diharuskan membayar 1 rial sedekah untuk Palestina. Infak 1 rial untuk Palestina. Itu setiap hari. Jadi saya kalau pergi ke sekolah dapat uang saku dari ayah 3 rial. 1 buat makan, 1 rial buat beli makan, 1 rial buat beli minum, 1 rial buat infak dan sedekah untuk Palestina. Selama 6 tahun kita belajar di SD. Membuat saya di masa itu berkeinginan bisa ke tanah suci Palestina. Bisa silaturahim dan ziarah Masjidil Aqsa. Tapi coba bayangkan, selama sudah berjalan, selama saya di Madinah, belum terkabul cita-cita saya. 2008, saya dapat panggilan menjadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta. Saya datang, tugas saya jadi imam. Apalagi masyarakat luar biasa antusias ketika kedatangan tamu dari Madinah. Ramai masjidnya. Menjalani tugas selama 1 bulan Ramadan full. Imam tarawih dan imam tahajud. Di saat itu sering bertemu dengan wakil presiden. Waktu itu Bapak Yusuf Kalla. Dan keluarga besar. Ternyata sebagai orang asing, alhamdulillah dapat kemudahan, dapat fasilitas izin tinggal di Indonesia. Membuat saya kalau mau ke Indonesia tidak perlu visa lagi. Jadi bebas. Ke Madinah, mudik sebentar, balik lagi ke Indonesia. Lama-kelamaan betah di Indonesia. Apalagi gara-gara ibu-ibu di Indonesia. Subhanallah, tidak bisa membayangkan. Kalau ada orang bertanya sama saya, milih Madinah atau Indonesia? Kira-kira saya jawab apa? Madinah lah. Madinah tanah suci. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding salat di Masjid Istiqlal. 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Madinah ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Masjid Quba. Kalau kita bicara berkah, ya Madinah lebih berkah. Aman, Madinah lebih aman. Suci, Madinah lebih suci. Banyak orang di Indonesia berkata, oh aku bingung ya, kita aja mau ke Madinah, kok inti yang datang ke Indonesia. Tapi ternyata saya belum bisa tahu, kecuali baru beberapa bulan lalu, ternyata takdir itu benar-benar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di Indonesia 2008, 2009,
2010, saya masih ingat pertama kali belum bisa bahasa Indonesia. Bisa nggak terbayang? Nggak bisa bahasa Indonesia. Mulai 2009, diajarin sama teman hafal 4 kata. Nggak usah yang lain-lain, sudah pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dan 4 kata ini sering dipakai oleh orang Indonesia. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Itu aja. Nggak usah pusing-pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dengan tulus hati, saya setiap bertemu orang, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Orang bingung ini. Subhanallah, sedikit-sedikit belajar. 2010, pertama saya ikut mengisi bersama sahabat saya, teman baik saya, Ustaz Yusuf Mansur, di acara nikmatnya sedekah. Karena beliau memang dikenal Ustaz sedekah. Kalau beliau bicara sedekah, pasti semua isi dompet kita keluar, habis. Hebatnya itu kelebihan Ustaz Yusuf Mansur. Saya diajak sama beliau untuk mengisi pertama kali acara saya di TV TPI almarhum. Sudah ada lagi TPI ya? Sudah almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari situlah sudah mulai didorong sama Ustaz harus berani bahasa Indonesia. Karena dulu ketika saya pertama dakwah, yang bantu translate Ustaz Yusuf sendiri. Tapi beliau yang mendorong saya harus bisa bahasa Indonesia. Nanti insya Allah anak damping antum mendampingi saya sampai sedikit, walaupun kata-kata ibu-ibu dulu bahasanya bagus dan lucu. Karena masih banyak yang belum lancar. Sampai gitu sudah mulai sedikit lancar, malah ditinggal sama Ustaz Yusuf Mansur. Tinggal saya isi sendiri. Antum sudah sendiri-sendiri aja. Subhanallah, 2011 saya dapat dipanggil untuk menghadiri acara buka puasa bersama Bapak Presiden. Waktu itu Bapak SBY. Saya diundang untuk menghadiri acara. Saya duduk di satu meja sama dubes Saudi, ada dubes Yaman, ada dubes Palestina, Mesir. Tidak jauh dengan meja Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, MPR, semua hadir. Subhanallah, tiba-tiba penceramah yang ditugaskan acara kultum sebelum maghrib. Biasakan di Indonesia ada budaya sebelum buka puasa kan ada kultum lah, dipanggil ustaz atau siapa. Penceramah tidak datang karena macet. Maklum Jakarta macet ya. Ternyata Allah punya rencana. Didatangi protokol, Pak maaf, penceramah kita tidak datang. Ditunjuk bahasa yang isi. Saya kaget, apa yang mau saya isi? Depan presiden lagi. Akhirnya saya beranikan diri berbicara. Sedangkan protokol sudah menyampaikan, mohon Pak jangan lama ya, maksimal 10 menit. Ya biasa protokol. Ternyata mereka salah hitung waktu. Saya habis 10 menit, saya turun. Selesai tugas, duduk lagi di meja. Ternyata masih mau maghrib 40 menit lagi. Mereka salah hitung. Bingung apa mau isi lagi. Didatangin Ustaz, salah satu imam Masjid Istiqlal untuk baca salawat la Asmaul Husna, baca Asmaul Husna, baca salawat, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sampai orang badan ngantuk. Habis waktunya. Tapi masih ada waktu belum maghrib. Saya didatangin lagi sama protokol. Bapak Presiden minta antum datang lagi. Naik isi kultum sebentar sebelum maghrib. Saya kaget. Kok ini satu acara tapi 2 kali saya isi. Saya naik panggung. Saya masih ingat pertama ketika saya naik, karena tamu yang hadir ada kan juga dari negeri sahabat, negara Arab dan negara yang lain. Pas begitu saya mulai berbicara, biasa saya mengawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dalam bahasa Arab. Saya lihat Bapak Presiden kan ada alat terjemah di depan setiap tamu. Bapak Presiden mengambil alatnya. Begitu saya berkata amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya cintai ayah kami Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau kaget. Langsung turunin alatnya lagi. Ini dengar langsung bahasa Indonesia. Karena dia melihat nampilan saya bukan orang Indonesia.
Begitu alhamdulillah saya isi yang kedua kali, malah beliau panggil. Saya duduk. Dan saya cerita, nanti saya insya Allah akan cerita salah satu cerita yang menyebabkan saya mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden. Barangkali antum, kalau antum cerita, barangkali dapat perhatian. Nanti saya kasih tahu ceritanya. Mau kan ceritanya? Pasti mau. Luar biasa. Kelebihan Indonesia semua serba mau. Tidak ada yang tidak mau. Jadi saya duduk di samping Presiden, buka puasa, sambil berbicara ngobrol. Dan subhanallah saya mendapatkan kejutan yang luar biasa. Langsung beliau berkata, mau nggak warga negara Indonesia? Saya jujur saja kaget. Karena sebelumnya, sebelum kejadian ini, ada yang menawarkan, membantu untuk proses warga negara Indonesia, tapi minta 150 juta. Tapi Allah kasih saya gratis. Dan Presiden langsung yang menawarkan. Sambil bahasa beliau apa? Kami sudah memberi warga negara kepada pemain bola, sampai sekarang belum berjuara. Kalah mulu. Pas sudah sampai ke final, kalah lagi. Mudah-mudahan kami memberi warga negara, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Saya ingat persis bahasa beliau. Bahkan setiap saya bertemu beliau di acara besar atau Hari Raya Idul Fitri, pasti beliau ketika melihat saya, alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi warga negara Indonesia. Saya bilang, terima kasih Bapak yang memberikan warga negara Indonesia. Ternyata jemaah sekalian, saya mendapatkan tantangan yang berat. Warga negara Indonesia ada proses. Salah satu persyaratan, buat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab. Di situ tantangannya. Apakah saya milih warga negara Arab atau milih warga negara Indonesia? Habis saya musyawarah sama orang tua, guru-guru saya di Madinah, mereka semuanya mendorong bismillah. Yang penting bermanfaat. Dimanapun berada bermanfaat. Saya beranikan diri membuat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab menjadi warga negara Indonesia. Ternyata keputusan ini menjadi takdir. Dan takdir itu baik. Berjalan dalam berdakwah di Indonesia, diberikan kemudahan bahasa. Cuma mohon maaf bayangkan, kalau saya masih bahasa Arab, gimana? Minat nggak hadir? Malas. Dan nanti bahasa Arab lagi. Pakai translate lagi, lama lagi. Dan nyambung lagi. Malas nih. Tapi alhamdulillah, karunia dari Allah memberikan kemudahan bisa bahasa Indonesia. Berdakwah langsung dari hati ke hati. Ternyata menjadi warga negara Indonesia menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi karunia? Karena 2017 saya mengundang seorang imam besar dari Palestina, imam besar Masjidul Aqsa. Kami undang kemari datang ke Indonesia. Isi bersama-sama di Damai Indonesia ku TV One. TV One memang beda. Bersama-sama isi. Beliau begitu bertemu dengan saya, beliau terkejut. Pakaian Arab, wajah Arab, tapi bahasa-bahasanya Indonesia. Lancar lagi bahasa Arab. Beliau mendapatkan perhatian bersama beliau. Di mana beliau pergi, saya mendampingi beliau. Allah buka hatinya, beliau undang saya datang ke Palestina. Ternyata istimewa warga negara Indonesia. Karena dengan warga negara Arab saya tidak bisa ke Palestina. Tapi dengan warga negara Indonesia, alhamdulillah bisa ke Palestina. Saya dipanggil, diundang, dijemput, saya hadir. Bahkan lebih daripada itu semua, ketika saya dibawa sama beliau salat maghrib di Masjidul Aqsa, dan tanpa diberitahu, tidak dikasih tahu sebelumnya, tidak diinformasikan, pas muazzin sedang iqamat, qad qamatis salat, qad qamatis salat, beliau imam besar Masjidul Aqsa dari belakang mendorong saya ke mihrab menjadi imam salat maghrib. Berarti kalau Anda mendengar cerita ada orang Indonesia jadi imam di Masjidul Aqsa, itu Ali Jabir.
Karena setahu saya belum ada orang di Indonesia yang jadi imam di sana. Dan ini semua karunia. Saya tidak pernah minta. Tapi ternyata saya ingat, dulu cita saya di SD, selama kita sumbangkan satu rial untuk Palestina, kapan saya bisa ke Palestina? Ternyata Allah sudah kabulkan, tapi prosesnya harus ke Indonesia dulu. Datang ke Indonesia, mundur diri dari warga negara Arab, terima warga negara Indonesia, baru Allah kabulkan doamu selama ini. Ternyata Allah kabulkan. Walaupun cukup lama ditunggu. Tapi ternyata semua apa yang Allah berikan itu luar biasa baik. Lebih daripada itu, saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata baru saya tahu kakek saya lahir Indonesia. Lahiran mana? Lombok. Siapa yang dari Lombok? Angkat tangan dari Lombok. Lumayan, 1, 2, 3, 4. Lahir dari Lombok. Jangankan kakek, ayah dari kakek kelahiran Lombok. Bahkan beliau dibunuh oleh penjaga Belanda dan dimakamkan di Ampenan. Habis beliau dibunuh dan dimakamkan, anaknya yang namanya kakek, anaknya pindah atau berhijrah ke Hadramaut. Dari Hadramaut ke hijrah lagi ke Madinah. Nikah di Madinah dan dapat keturunan, dapat ibu saya. Dan kakek saya meninggal dan dimakamkan di Madinah. Ibu saya nikah, dapatlah saya. Berarti silsilahnya darah saya lewat ibu kembali ke Indonesia. Makanya saya kaget pas kemarin di rumah sakit, pas cek darah, dokternya kaget. Oh, kok darahnya merah putih, subhanallah.